Ini saya mewakili netizen itu mau tanya Pak Imam, kenapa orang Jogja itu padahal orangnya itu pinter-pinter, pendidikannya tinggi, tapi masih banyak yang percaya pada mitos-mitos itu loh. Pripun ya? Dengan Pak siapa Pak? Pak Dian, Pak. Pernah nggak punya pengalaman foto di Tugu Jogja? Oh, pernah, Pak. Percaya nggak dengan mitos kalau misalnya foto di Tugu Jogja itu terus akan kembali lagi ke Jogja atau kangen Jogja? Oh, itu benar itu. Ini foto terakhir saya setelah foto di Tugu, Pak. Banyak, Pak. Oh, ini ya. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Mitosnya ini pemirsa, kalau kalian berwisata ke Jogja, kemudian foto dengan latar belakang Tugu Jogja, maka kalian akan kangen Jogja lalu kembali ke Jogja. Ini juga buat kalian yang kuliah di Jogja, pertama kali misalnya kalian masih rindu dengan kampung halaman, maka kalian juga bisa memegang Tugu Jogja, sehingga kalian akan kerasan tinggal di Jogja. Nah, mitosnya kayak gitu pemirsa. Video kali ini nanti akan membahas secara lengkap mengenai sejarah Tugu Jogja. Itu sebenarnya bangunan apa, bagaimana sejarahnya. Lalu saya juga akan eksplor mitos-mitos seputar Tugu Jogja. Nah, ikuti selengkapnya video ini pemirsa. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, kita sudah sampai di Tugu Palputih pemirsa. Dilihat dari segi bangunannya ya, ini cukup eksentrik sekali. Di Tugu Palputih itu atau Tugu Golonggilek waktu itu sebenarnya benteng Keraton Mataram Kerto, dan masih ada peninggalannya di situ. Ada, itu masih ada bentengnya, dan di situ juga yang disuruh jaga itu namanya Nayokok Penumping. Itu tugunya waktu itu tidak seperti ini. Bukan Tugu Palputih, tapi Tugu Golonggilek yang waktu itu roboh karena gempa di zaman HB keempat kalau nggak keliru. Itu seperti itu. Dan baru dibangun kembali pada HB ke-7. Itu filsufnya apa? Secara gamblang pada saat itu masih bentuknya Golonggilek, itu adalah penyatuan rakyat Mataram Jogja dengan Sultan. Jadi nyawiji antara rakyat dengan Sultan, dan rakyat merupakan bagian dari Kasultanan, bukan rakyat menjadi bawahan dari Kasultanan. Tugu Palputih ini merupakan satu simbol dari sumbu filosofi ya pemirsa. Kalau ditarik garis lurus Tugu Palputih ini ke utara, itu akan sampai ke Gunung Merapi. Sedangkan kalau ditarik garis lurus ke selatan, itu dia akan sampai di Malioboro, Keraton, alun-alun selatan, kemudian sampai di Panggung Krapyak, dan sampai ke ujung sana di pantai selatan pemirsa. Antara Tugu sampai dengan Keraton itu melewati beberapa ruas jalan. Yang pertama itu ada Margo Utomo, kemudian ada Malioboro, kemudian itu di selatannya Malioboro itu adalah Margo Mulyo. Setelah itu baru Pangurahan, alun-alun, Keraton, kemudian alun-alun selatan, Panggung Krapyak sampai ke Parangtritis atau Parangkusumo, jadi di pantai. Itu maknanya gimana Pak? Dari arah selatan, dari arah selatan, dari Pangurahan. Dari Pangurahan, orang itu kan berjalan dari seorang sultan dalam pandangan secara imajiner gitu. Itu sebelum memutaskan itu akan lewat Pangurahan. Artinya apa? Sultan itu akan menangkap fenomena secara batin. Sebenarnya itu permasalahan ini apa? Makanya dalam itu sultan itu semacam, kalau orang dulu mengatakan bertapa atau mesu budi begitu ya, untuk memilih itu apa yang akan keputusan yang diambil. Kemudian ke utara menjadi Margo Mulyo. Margo Mulyo adalah jalan yang paling mulia begitu. Beliau akan berpikir bahwasanya satu keputusan itu harus memiliki nilai kemuliaan. Nah, nanti masuk ke Malioboro, kemudian di Margo Utama, keutamaannya apa nanti keputusan. Kalau seorang sultan memutuskan A, itu utamanya apa?
kemuliaannya untuk siapa? Itu arti filosofi di situ. Jadi itu hubungannya ke hablum minallah itu seperti itu. Nah, Tugu Palputih ini merupakan salah satu simbol dari sumbu filosofi. Di Sangkan Paraning Dumadi atau asal mula kejadian dan tujuan manusia melambangkan salah satu fase kehidupan bahwa kita nanti akan suatu saat akan menghadap ke Yang Kuasa, pemirsa. Artinya apa? Sebenarnya penggambaran dari tugu dan tanggung grapya ini adalah perlambangan dari lingga yoni sebenarnya. Kalau orang-orang Hindu mengatakan itu, karena waktu itu Pangeran Mangkubumi awal itu seorang yang benar-benar sangat religius, maka ini dibuat seperti itu. Penggambaran antara Sangkan Paraning Dumadi itu adalah di situ. Kemudian di dalam keraton sebagai pusatnya, sebagai sentralnya, itu ada namanya lampu wiji yang sampai hari ini itu belum pernah padam. Dengan peristiwa apapun itu belum pernah padam. Dan sini wiji ini selalu hidup, artinya orang itu selalu punya pengharapan untuk membuat sejarah panjang bagi dinastinya. Jadi ini cukup dalam sekali maknanya. Mitosnya ini, pemirsa. Kalau kalian berwisata ke Jogja, kemudian foto dengan latar belakang Tugu Jogja, maka kalian akan kangen Jogja lalu kembali ke Jogja. Ini juga buat kalian yang kuliah di Jogja, pertama kali misalnya kalian masih rindu dengan kampung halaman, maka kalian juga bisa memegang Tugu Jogja, sehingga kalian akan kerasan tinggal di Jogja. Nah, mitosnya kayak gitu, pemirsa. Nah, pemirsa, ini saya sudah bersama budayawan kita, Romo Inung alias Pak Muhammad Imam Nur Wahid. Mari kita tanya-tanya ke beliaunya, pemirsa. Sugeng siang, Romo Inung. Siang, Pak Dokter. Sehat, Pak Dokter. Ini saya mewakili netizen itu mau tanya, Pak Imam, kenapa orang Jogja itu padahal orangnya tuh pinter-pinter, pendidikannya tinggi, tapi masih banyak yang percaya pada mitos-mitos itu loh. Pripun ya, Romo? Saya kok punya sudut pandang yang lain tentang mitos ini ya, Pak Dokter ya. Jadi sebenarnya kalau masyarakat Jogja, saya selalu kembali ke arah budaya Jogja yang halus, yang penuh dengan sanepo, yang penuh dengan simbol-simbol untuk kehalusan tentang segala sesuatu peristiwa yang ada di kota Yogyakarta dan di Yogyakarta Hadiningrat ini. Mitos itu menurut saya, sudut pandang saya, itu adalah budaya masyarakat kota Yogyakarta untuk memperhalus segala sesuatu, baik itu larangan, baik itu segala sesuatu yang kemungkinan mengandung kebaikan dan sebagainya, tapi dibentuk dalam sebuah simbol-simbol budaya. Contoh misalnya, gitu, kamu jangan pernah bermain, jangan menebang pohon itu, karena di situ ada yang nunggu, si ini, si itu, si A, si B. Kalau saya bukan pada masalah itunya, kita harus ingat misalnya masalah lingkungan. Kenapa ada budaya resan? Budaya resan itu adalah budaya masyarakat untuk memelihara lingkungannya, tanaman-tanaman dan sebagainya. Dengan adanya cerita yang dibumbui semacam itu, dengan ada cerita semacam itu, bukan karena railoknya, bukan karena sesuatu hal, tetapi kalau pohon itu sampai ditebang dan sebagainya, maka itu ekologi akan terganggu, lingkungan akan terganggu, gersang, air juga habis. Itulah cara budaya masyarakat Jogja memandang hal-hal yang demikian ini. Banyak sekali saya kira contoh-contoh mitos-mitos yang lain yang semacam itu kalau kita ungkap di Yogyakarta. Terus ini Pak Romo Inung, kalau mitos siapa yang foto di Jogja atau megang Tugu Jogja itu katanya akan betah di Jogja atau akan kembali ke Jogja, itu kira-kira maknanya nopo, Romo Inung? Nah ini menarik ini Pak. Kalau kita ingat kembali ya, Jogja itu kan the city of philosophy ya, kota budaya, kota filosofi, termasuk ini garis imajiner, mulai dari Laut Selatan, Panggung Krapyak, Keraton, Tugu Jogja sampai ke Merapi. Panggung Krapyak itu kan sampai ke Tugu itu kan Sangkan Paraning Dumadi kalau orang Jawa bilang. Jadi Sangkaning Dumadi, lahirnya manusia,
sampai dengan Paraning Dumadi itu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di Tugu Jogja inilah yang namanya Paraning Dumadi itu. Di sana disimbolkan dengan tugu, ya tugu. Itu sebenarnya kan mancer kita ke arah Tuhan Yang Maha Esa. Di sana pula tugu itu menyimbolkan sebuah filosofi manunggaling kawula lan Gusti. Gusti di sini berarti bisa raja, manunggal dengan rakyatnya, bisa juga kemudian ke arah ke atas, ke Tuhan Yang Maha Esa. Disitulah arti Tugu Jogja, Tugu Golong Gilik manunggaling kawula lan Gusti. Nah, ini yang kemudian menjadi pengingat bagi masyarakat Kota Yogyakarta, masyarakat Jogja maupun masyarakat yang lain ketika dia datang di sana. Oh, ini Tugu Golong Gilik, bahwa kita itu perjalanan hidup kita semacam ini, sehingga orang banyak tertarik ke sana kan, nempel foto di sana, mengingat. Nah, ada sesuatu makna yang indah yang semacam itulah yang kemudian membuat mereka ingin ke Jogja, kembali ke Jogja. Makanya ada yang bilang Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Itu kan beberapa hal yang sebenarnya menyimpulkan bahwa Jogja itu membuat kangen, membuat ingin pulang ke Jogja, kemudian dengan segala budaya yang ada di Jogja termasuk angkringan dan sebagainya. Itu sebenarnya Pak, bukan karena hal-hal yang lain kalau dalam pandangan saya. Nah pemirsa, itulah liputan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti video Pak Dokter selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.